Biasanya kalau namanya Sri, baik kawan-kawan. Bendahara saya baik, namanya Sri. Tapi kalau Sri yang ada di Menteri Keuangan itu bajingan kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kita melawan dengan berdiri aja. Pemerintah masih budak kawan-kawan. Apalagi kita cuma duduk-duduk aja. Oke. Saya sebenarnya demo di KSBSI ini bangga dengan KSBSI. Karena apa? Para pemimpin KSBSI, pemimpin KSBSI itu selalu ada di barisan kita kawan-kawan. Beri aplaus kepada pimpinan kita kawan-kawan. Sampai sekjen KSBSI saja megang itu kawan-kawan, benar kawan-kawan. Harusnya kawan-kawan malu dengan sekjen kawan-kawan. Kawan-kawan, ada yang tahu kenapa kita datang ke sini kawan-kawan? Ada yang tahu kita datang ke sini kawan-kawan? Kita datang ke sini karena negara lagi nggak baik-baik saja kawan-kawan. Negara lagi nggak baik-baik saja. Negara lagi kekurangan uang kawan-kawan. Makanya uang rakyat, uang buruh semua dirampok kawan-kawan. Produk pemerintah, kontrak aja belum selesai kita bahas kawan-kawan. Timbul masalah outsourcing, timbul lagi masalah cipta kerja, timbul lagi tentang P2SK kawan-kawan. Akhirnya timbul lagi dengan tapera ini kawan-kawan. Tapera tambahan penderitaan rakyat dan kawan sepakat kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Setuju kawan-kawan? Tapera ini tambahan penderitaan rakyat. Karena pemerintah udah nggak ada lagi yang bisa dirampok, makanya buruh rakyat kecil pun dirampok oleh pemerintah kawan-kawan. Semua dirampok, apalagi tuh Menteri Keuangan. Biasanya kalau namanya Sri, baik kawan-kawan. Bendahara saya baik, namanya Sri. Tapi kalau Sri yang ada di Menteri Keuangan itu bajingan kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Yang ada di Menteri Keuangan itu bajingan. Tapi kalau Sri yang ada di DPN Kikes itu baik kawan-kawan. Saya jamin 100%. Beri plus kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan, ini jelas tapera, tabungan penderitaan rakyat. Pemerintah nggak tahu konsep tabungan kawan-kawan. Harusnya bicara tabungan itu bicara sukarela, nggak ada pemaksaan. Sepakat kawan-kawan. Sampai sini aja udah jelas. Sampai sini udah jelas. Tabungan harusnya sukarela, tapi pemerintah memaksa rakyat, memaksa buruh untuk menabung kawan-kawan. Orang ASN aja yang pemerintahan itu sampai saat ini rumahnya masih terbengkalai kawan-kawan. Apalagi kita buruh kawan-kawan. Kita udahlah pakai BPJS saja. Di BPJS terkait perumahan udah diatur. Ngapain pemerintah ikut campur? Semangat kawan-kawan. Ini tolong pemerintah kawan-kawan. Dia mau lari dari Undang-Undang 28 untuk 1945 huruf H kawan-kawan. Pemerintah harusnya mensejahterakan rakyatnya kawan-kawan, memberikan tempat hidup yang layak kawan-kawan. Karena tadi di pasal 33 Undang-Undang 45 itu semua kekayaan bumi yang ada di dalamnya itu dikuasai sama negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi tadi karena kemakmurannya diambil sama rakyat cuma satu kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Diam, tunduk, tertindas, bangkit melawan kawan-kawan. Diam, tertunduk atau bangkit melawan kawan-kawan. Ini tolol pemerintah kawan-kawan. Karena apa? Jangan-jangan nih pemimpin tertinggi kita di negara, karena dia tahu besok udah mau habis, makanya dia bikin ulah kawan-kawan. Bikin ulah buat siapa? Buat nanti pemimpin kita akhirnya kelabakan dengan sistem-sistem yang ada kawan-kawan. Yang ironisnya ada lagi peraturan bahwa perusahaan logistik, perusahaan tracking itu harus pakai sertifikat halal kawan-kawan. Harus ada logo halalnya. Masa mobil dikasih sertifikat halal? Kan lucu. Kebetulan kak saya juga dewan pembina di komunitas driver kawan-kawan. Itu pengusaha pada ngejerit dengan timbulnya aturan pemerintah terkait masalah produk halal kawan-kawan. Masa mobil di halal? Berarti jangan-jangan kenapa
Kenapa dikasih produk halal? Takutnya barang halal yang masuk ke mobil itu jadi haram keluarnya. Itu kan salah namanya. Perusahaan tracking juga tahu kalau mau ngangkut yang halal pasti dibersihin. Yang ironisnya, Tapera tabungan penderitaan rakyat ini mau buat perumahan kawan-kawan katanya. Jakarta udah penuh, Bekasi udah penuh, perumahannya mau ditaruh di mana buat pekerja Jakarta sama DKI? Masa kita kerja di Jakarta, kerja di Bekasi, rumahnya di IKN kawan-kawan. Kapan kita berangkat kerjanya? Ini jelas pembodohan terhadap kaum buruh kawan-kawan. Maka dari itu cuma satu kata kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Edo buruh, Edo buruh. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Jumlah kita satu perjuangan, satu perlawanan untuk perubahan kawan-kawan. Kalau NKRI ini tidak bisa lagi mensejahterakan rakyat, kita bikin NKRB kawan-kawan, Negara Kesatuan Republik Buruh. Semangat kawan-kawan. Edo buruh, KSPSI. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini kita datang ke tempat ini bukan tanpa sebab. Ya, sebelum saya kasih tadi ada sedikit kendali terjadi ketika kita ini sampai ke sini. Ini perlu kita publikasikan bahwa ada miss, tapi miss bukan di kita, di aparat kawan-kawan kepolisian. Bahwa surat pemberitahuan sudah sampaikan seminggu yang lalu, namun mungkin mereka sepele dengan kita, ataukah mungkin masanya cuma itu aja. Terlepas apapun itu, mereka tidak menghormati itu kawan-kawan. Jadi kita harapkan untuk kedepannya kawan-kawan kita aparat kepolisian yang ada di sini lebih profesional lagi. Setuju? Baik, kawan-kawan. Kedatangan kita di sini jelas kita melakukan aksi di mana aksi tolak itu adalah aksi tolak Tapera. Tapera adalah gabungan perumahan rakyat. Namun ada di sini lagi di sini, yaitu gabungan penderitaan rakyat. Ini bukan tanpa alasan kawan-kawan. Ya. Hidup di zaman sekarang ini susah semakin susah. Bagi yang punya duit, yang banyak dolarnya enak. Bagi kita buruh, coba bayangkan bagaimana pemerintah tega lagi memungut jiwa kita dengan alasan membangun rumah buruh. Coba kita lihat, jika kita kaji kita statistika tentang upah yang ada di seluruh provinsi ini, dikali-kali ratakan itu lebih kurang cuma 2,9 juta kawan-kawan. Layak enggak? Layak enggak 2,9? Katanya kawan, layak tidak? Bagaimana mau layak? Harga kebutuhan pokok sekarang seperti kita ketahui sendiri, semua melonjak tinggi. Ketika kita meminta kenaikan upah hanya 3,0%, bahkan ada 1,9%. Tidak ada apa-apanya itu kawan-kawan. Ketika kita menuntut naik, harga sudah naik, padahal upah belum naik. Jelas, ini urusan kita kawan-kawan. Ditambah lagi, selama bekerja kita ada sebesar 4% upah kita dipotong. Termasuk juga pengusaha, lebih kurang 11,74% juga mereka dipotong. Tentunya dengan adanya undang-undang Tapera ini, yang katanya sih memang karena simpang siur ditunda sampai 2027. Tapi ingat kawan-kawan ya, tunda, bahasa tunda itu apa? Tentunya ini hanya sebuah alasan membuat angin segar supaya kita terlena kawan-kawan. Oh, 2027 ya, 3 tahun lagi kawan-kawan, itu waktu singkat. Tetapi nanti imbas dari 3 tahun itu sepanjang masa nanti kita rasakan, termasuk anak cucu kita. Ini yang sangat memberatkan ya.
Kemarin belum lama tim Dewan Eksekutif Nasional kita, Bu Eli dan juga peserta jajaran DPP Federasi bertemu atau konferensi pers dengan jajaran PNS Apindo. Di situ jelas kedua pihak antara kita KSPSI dengan Apindo menolak dengan keras adanya undang-undang Tapera. Setuju tidak? Dan kita sudah berstatement itu. Jadi walaupun hari ini kita turun, ini belum bukan terlambat kawan-kawan. Dalam statement kita jelas, kita bersama menyatakan termasuk dengan Apindo bahwa kita keberatan dengan adanya undang-undang Tapera ini. Di mana enggak keberatan? Sebuah produk undang-undang jangan namanya dibikin tumpang tindih dengan alasan iuran itu. Kita sudah kembalikan dengan iuran yang ada selama ini. Kalau jelas keuntungannya, ini kan tidak jelas. Yang ada nanti dikorupsi lagi kawan-kawan. Uang buruh itu lebih, uang buruh itu nikmat. Cara kita tuh dianggap mereka nikmat kawan-kawan. Padahal mereka sebagian memangku kebijakan itu dengan enak-enaknya menyantap daripada apa yang kita lakukan. Jelas, ini penolakan kita, perlawanan kita. Semangat untuk melawan, angkat pancinya kawan. Angkat tinggi-tinggi pancinya kawan-kawan. Semangat tangannya, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, jelas kebijakan Tapera ini juga terkesan diskriminatif soal manfaat. Di BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya manfaat layanan tambahan atau MLT. Di situ dikatakan ada 30% untuk bagaimana para buruh bisa mencicil rumah atau merenovasi rumah. Jelas ketika undang-undang Tapera ini berlaku, berarti ini timbang tindih kawan-kawan. Ini terus yang dibolak-balik. Ini terus yang dibolak-balik. Supaya apa? Supaya masuk uang itu terus kantong mereka. Ya. Dan yang paling parahnya lagi, orang-orang yang tidak mengiur menikmati hasilnya. Bagaimana tidak? Ada pihak swasta pengelola yang akan mengelola uang kawan-kawan. Mereka gajinya paling dikit. Ini katanya ya. Lebih kurang 40 juta lebih. Gila enggak? Kawan-kawan tetap dipaksa kayak Rodi kerja, mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditaruh di situ, gajinya selangit. Ini yang bertolak belakang, saudara. Ya, jadi bahwa penolakan kita ini bukan tanpa alasan, masih banyak hal lagi. Ya, jelas inflasi juga kita seperti kita ketahui, jelas sangat tinggi kawan-kawan. Ini akan berdampak dalam perekonomian kita. Jadi kawan-kawan, kita dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dengan ini menolak untuk pemberlakuan undang-undang Tapera berikut juga aturan mainnya. Ya, yang kedua, kita menuntut, bukan memohon, menuntut kepada pemerintah untuk turun bersama dengan membangun kebijakan, membangun kepentingan dalam menjalankan kebijakan perumahan. Yang ketiga, kita menuntut bagaimana pemerintah menjalankan rekomendasi ILO nomor 115 tahun 1991 tentang perumahan rakyat. Jelas, 3 tuntutan, ya, 3 tuntutan ini semoga mereka yang ada di sana mendengar itu. Jadi itu kawan-kawan, orang singkat saya. Mungkin akan ada teman-teman lain yang akan mengaksikan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!